Assalamualaikum, halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja, bahagia dan sehat sentosa. Film Talbis Iblis membawa maksud, tipu daya serta perangkap yang dibuat oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Langsung aja ke alur cerita filmnya ya bosku. Film dimulai dengan petikan surat Al-A'raf ayat ke-17. Seperti biasa, nuansa kental Islami di film-film horor Malaysia. Kemudian memperlihatkan seorang wanita yang tengah hamil terjatuh dari tangga karena disiksa keluarganya sendiri. Wanita itu memuntahkan darah hingga hidupnya sangat menyedihkan. Bayi dalam kandungannya telah mati dan dikubur di pekarangan rumah. Saat bayi itu akan dikubur, si wanita memberontak dan mengeluarkan bayinya dari dalam tanah. Ia membawa jasad anaknya ke dukun sakti agar bisa dibangkitkan kembali. Kemudian dukun itu memberikan kitab iblis yang harus dipelajari oleh si wanita ini dalam sisa seumur hidupnya. Beberapa tahun setelah kejadian itu, seorang gadis remaja bernama Hajar menghadiri prosesi pemakaman adik kandungnya sendiri, Hashim, yang mati karena tenggelam di tandon air. Di kuburan Hajar merasakan hawa tak tenang, seolah banyak mata memandang dan menyalahkannya atas kematian Hashim. Hajar memejamkan mata untuk sejenak berpikir dan menenangkan diri. Namun saat ia membuka mata, pusaran adiknya tepat di depan mata dan kemudian seolah-olah seluruh penduduk neraka berkumpul dengan tatapan tajam di belakangnya. Seketika itu darah kental mengucur dari batu nisan Hashim hingga membasahi tangan tempat Hajar berpijak. Ia menoleh ke arah tangan berlumuran darah dan tiba-tiba ternyata hanya mimpi. Mimpi buruk itu membuat Hajar berteriak histeris di dalam mobil dan membuyarkan perhatian Arsyad, suami barunya. Hajar pergi ke kediaman bidan tersohor yang bisa melindunginya dari cibiran para tetangga. Mereka masuk ke Bukit Abu Merah yang memang terkenal akan keangkerannya. Kita nak dengar tazkirah percuma. Jalanan yang semula tersinari matahari kini berubah keruh gelap, tertutupi pohon yang melintang. Dalam perjalanan itu, Hajar melihat penampakan aneh di mana makhluk itu bertengger di atas ranting kering seolah menyambut kedatangan Hajar dan Arsyad. Bila masa you sedap hati ya. Untuk sampai di kediaman sang bidan, mereka diantarkan oleh seorang pria bernama Zaini. Sesampainya di sana, pria penjaga tinggi besar bernama Nasir menyambut kedatangan rombongan Zaini. Dari gerbang masuk, mereka masih harus berjalan sekian kilometer untuk sampai ke rumah utama bidan yang bernama Junaidah atau biasa dipanggil Mak Ju. Waalaikumsalam. Arsyad memberikan sejumlah uang pada Zaini yang telah menunjukkan jalan sekaligus mengantarkan perjalanan jauh mereka. Hajar sempat ketakutan saat melihat rumah itu dan bertanya pada Zaini terkait berita angkernya Bukit Abu Merah. Dan beberapa cerita di internet mengatakan bahwa banyak warga setempat yang menghilang secara misterius. Ada satu blok dia cakap yang kawan. Cuma yang balance tu nanti bagi kat Maju. Sebelum masuk rumah, Hajar berkeliling sambil sesekali memotret kondisi rumah itu. Di balik pepohonan, Hajar melihat seekor anjing hitam yang terus memperhatikan dirinya. Ia kembali melanjutkan berkeliling hingga terhenti di depan pohon besar. Saat ponselnya diarahkan ke pohon itu, tiba-tiba terlihat ada sekelebat bayangan.
Hajar kembali mengarahkan kamera ponselnya hingga mendengar sahutan wanita dari dalam rumah. Junaidah atau Mak Ju adalah bidan ahli persalinan yang biasa membantu gadis-gadis yang hamil di luar pernikahan yang sah. Pokok tu memang Arsyad langsung mengeluhkan bau busuk yang tercium dari dalam rumah Mak Ju. Hajar masih mencoba mengenali tempat yang baru ia kunjungi pertama kali ini. Lantunan lagu sayu-sayu terdengar dari dekat meja makan. Mak Ju muncul menghampiri Hajar bersama dengan kucing putihnya yang menyambar piringan hitam itu. Setelah berkenalan, Mak Ju menawarkan agar Hajar bersiap sholat maghrib karena hari sudah mulai petang. Namun ternyata Hajar menolak ajakan ibadah itu. maghrib pun. Malam harinya Mak Ju berbincang dengan pasiennya sembari makan malam bersama. Ia mempertanyakan mengapa Arsyad dan Hajar mau menggugurkan bayi itu. Arsyad menceritakan sedikit tentang background Hajar. Istrinya itu adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Setelah Hasyim meninggal, ayah Hajar menghilang entah kemana. Ibu kandung Hajar adalah seorang psikolog yang hebat dan tinggal berdua bersama Hajar. Kejap lagi Mak Ju buat lain. Hajar amat sayang til jannah. Mak Ju kembali bertanya jenis kelamin bayi di kandungan Hajar. Arsyad menjawab pertanyaan Mak Ju jika dokter belum bisa melihat jenis kelaminnya. Mak Ju segera menyiapkan peralatan untuk mencari tahu jenis kelamin bayi menggunakan cara-cara tradisional. Dengan selendang, pinggang Hajar digosok sembari menendang batok kelapa 3 butir. Mak Ju menuturkan jika mata kelapa menghadap ke atas, maka janin akan berjenis kelamin laki-laki. Tenang. Mak Ju memijat perut Hajar hingga si cabang bayi menendang perut ibunya. Ia mulai curiga jika Hajar tidak benar-benar serius merawat kandungannya sendiri. Ternyata memanglah benar, selama mengandung, Hajar gemar merokok, makan makanan asam dan minum minuman keras. Ia berharap bayi dalam kandungannya itu bisa gugur dengan sendirinya. Mak Ju terasa apa ke? Namun perut Hajar semakin membesar dan dokter memvonis bayinya akan lahir cacat dengan bibir sumbing. Mak Ju memberikan segelas ramuan berwarna merah untuk menenangkan hati Hajar yang sedang bersedih. Hajar mengaku tak pandai merawat anak kecil, hingga adiknya sendiri pun harus mati karena dirinya. Nama ini. Ibunya sangat membenci Hajar, terlebih lagi karena putrinya hamil di luar pernikahan. Mak Ju berkata dirinya sudah lama menginginkan anak, namun belum diberi kesempatan oleh Tuhan. Ia meminta anak Hajar agar bisa dirawat oleh Mak Ju sebagai anaknya sendiri. Selama menunggu proses persalinan tiba, Hajar akan tinggal dan dirawat dengan baik oleh Mak Ju. Sesosok jin melesat terbang masuk di kala malam menjelang. Malam itu Arsyad menelpon seseorang di dalam mobil untuk menghindar dari Hajar. Arsyad merasakan tak betah jika harus tinggal di tengah hutan seperti ini. Dia ingin segera kembali ke rumahnya di Kuala Lumpur karena Hajar sudah ada yang menjaga. Tiba-tiba Nasir menghampiri Arsyad dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah menemani Hajar yang sedang hamil. Aku kata diamlah anjing. Iblis itu kembali terbang menuju ke kamar Hajar yang ketiduran di atas kursi. Hajar masih penasaran dengan rumah di Bukit Merah itu yang memang terkenal angker. Dari salah satu blog dikatakan pernah ada penampakan di pohon beringin depan rumah, sama seperti yang dilihat Hajar tadi siang. Melihat Nasir melangkah naik ke kamar loteng, Hajar mengikuti penjaga itu. Ternyata Nasir masuk ke dalam kamar Mak Ju dan terlihat kitab iblis dimasukkan ke dalam rak meja dekat ranjangnya. Arsyad mempergoki istrinya tengah mengintip, kemudian dia juga ikut mengintip. Di malam yang semakin larut,
angin kencang menerpa kamar Hajar hingga tirai terbang membentuk tubuh iblis yang tinggi besar. Iblis itu mengeluarkan cakarnya ke atas perut Hajar dan membuatnya terbangun dari tidur. Karena tak bisa tidur lagi, Hajar bercermin sembari mengelus lembut jabang bayi dalam perutnya. Di dalam kamar itu terbuka pintu kecil yang entah menuju kemana. Hajar masuk ke dalam pintu itu hingga tangannya terkena darah hitam pekat. Sosok anak kecil merangkak keluar dari lorong gelap menghampiri Hajar. Wanita itu langsung menutup kembali pintunya dan rebahan di atas ranjang. Hajar menggenggam tangan Arsyad yang berubah menjadi tangan iblis. Teriakan Hajar membuat Arsyad sangat kesal. Terlebih lagi Hajar mencengkram tangan Arsyad dengan sangat kencang sampai ia sendiri kesakitan. Malam yang mengerikan. Pagi harinya Hajar menemui Makju di dapur untuk membuatkan sarapan pada Arsyad. Kala itu Makju tengah sibuk membuat ramuan untuk mempercantik diri. Melihat wajah Hajar yang bersedih, Makju meminta Hajar untuk bercerita. Skin kembali ke masa remaja di mana Hajar masih berusia 12 tahun dan Hashim berusia 6 tahun. Kala itu mereka ikut ibunya bekerja di rumah sakit jiwa. Si Hashim berlari kencang entah kemana dan langsung dikejar oleh Hajar. Di persimpangan jalan, Hajar seperti kehilangan kesadaran dan melihat berbagai macam penampakan. Saat ia tersadar, ia melihat sendal adiknya di bawah tangga tandon air. Ternyata Hashim sudah mati tenggelam di dalam tandon itu dan membuat Hajar dihantui rasa bersalah seumur hidupnya. Setelah sarapan, Arsyad meminta izin pada Hajar untuk kembali ke Kuala Lumpur karena sudah ada Makju yang merawat Hajar. Makju menasehati Arsyad untuk lebih memahami istrinya dan tetap bertahan menemani Hajar. Arsyad justru membantah nasihat Makju dan keluar untuk sebat. Minum air tu. Di tempat lain, Nasyir tengah membuat pisau dari besi yang diasah. Arsyad berbincang dengan pria itu mengeluhkan istrinya yang sangat bawel. Nasyir sangat tak suka dengan sikap Arsyad yang mirip seperti pecundang dan seenaknya. Arsyad memperhatikan luka di kepala Nasyir sembari bertanya mengapa Makju mau menikah dengan Nasyir. Hal itu membuat Nasyir marah besar dan mendorong tubuh Arsyad. Siangnya setelah minum ramuan dari Makju, Hajar melihat bidan cantik itu menyiram air kembang ke pohon beringin depan rumah. Saat tidur siang, banyak tangan iblis yang menggerayangi tubuh Hajar. Iblis itu membawa Hajar ke alam baka. Seketika Hajar tenggelam ke dalam air dan melihat Hashim terapung di permukaan. Ia segera berenang ke atas untuk menyelamatkan Hashim, namun sosok adiknya itu justru kini menghilang. Hajar terbangun dalam posisi terjatuh dari ketinggian. Ia pun muntah-muntah setelah bermimpi buruk dan berjalan keluar kamar untuk mencari udara segar. Hajar mendengar suara Arsyad yang sedang menelpon ibunya Hajar, memeras keluarga Hajar dan meminta uang yang sangat banyak untuk tetap pura-pura cinta pada istrinya. Mendengar hal itu membuat Hajar sangat marah dan mengusir Arsyad dari rumah itu. Mak bukan ada kat sini pun kan? Baliklah. Karena kepergok berbincang dengan ibunya di telepon, Arsyad tak bisa mengelak lagi. Ia mengakui jika selama ini dirinya tak pernah mencintai Hajar. Seketika itu Hajar berteriak kencang membentak Arsyad hingga lengkingan suara iblis keluar dari mulut mengejutkan Makju dan Nasyir. Arsyad bergegas pergi meninggalkan Hajar menggunakan mobilnya. Sesampainya di gerbang keluar, pagar kayu itu masih digembok oleh Nasyir. Ia berteriak memanggil Nasyir di pondoknya, namun justru bertemu dengan Makju.
Tak tahan dengan omelan Arsyad yang sangat kasar, Makju menghunus pria itu dengan kunci sampai bolong dan menancapkan rokok ke lubang itu. Nasir terkejut melihat kondisi Arsyad yang tak berdaya di pondoknya. Makju memerintahkan Nasir untuk membuang mobil Arsyad, sementara dirinya akan mengurus jasad pria jalang itu. Di dalam kamar, Hajar menangis melihat mobil Arsyad melintas pergi jauh sekali. Makju mencoba menenangkan Hajar dan mengajaknya mandi kembang. Setelah mandi, tubuh Makju terlihat semakin memburuk dengan borok yang melebar di sekujur badan. Ia meminta Nasir untuk memberikan bahan ramuan guna mempercepat kelahiran putra Hajar. Gila orang yang aku cari. Anak yang... Malam harinya, Hajar bertengkar hebat dengan ibunya karena tega menyuap Arsyad agar mau menikah dengannya. Tiba-tiba kucing putih milik Makju menabrak HP Hajar sampai terjatuh dan retak. Hajar mengeluarkan kucing nakal itu dan memeriksa ponselnya. Tak berselang lama, Hajar mendengar ada sesuatu di luar rumah dan pergi keluar untuk memeriksanya. Di bawah pohon beringin, ia menemukan gentong besar yang berisi potongan tubuh manusia dan tubuh kucing tak bernyawa. Anjing hitam Nasir muncul memakan potongan tangan yang mirip seperti tangan Arsyad. Seketika itu Hajar muntah-muntah hingga terjatuh dan pingsan. Tangan iblis yang menghuni pohon beringin itu sudah tak sabar untuk menyantap si jabang bayi. Makju menghalangi sembari memperingatkan jika waktu belumlah tiba. Ia marah dengan iblis itu yang memakan kucing Makju, padahal baru siang tadi diberi makan tubuh manusia. Lagi. Sementara tubuh Hajar yang pingsan dibawa pergi oleh Nasir, di mana dirinya bermimpi masuk ke dalam air dan tenggelam. Hajar terbangun di hari yang sudah pagi, merasa ketakutan hingga pusing 7 keliling. Hajar berserah diri pada Allah dan bergegas melaksanakan sholat 2 rakaat. Ia berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipermudah segala urusan untuk melahirkan si jabang bayi dan memohon perlindungan. Setelah sholat, Hajar merasakan ada yang bergejolak dari dalam perutnya. Ternyata bayi iblis keluar dari dalam mulut dan lahir ke dunia dalam wujud tak kasat mata. Hajar mulai menyadari ada yang salah pada Makju dan pohon itu. Ia meminta penjelasan pada Makju tentang apa yang sebenarnya terjadi. Makju menceritakan masa lalunya ketika diusir dari rumah karena hamil di luar nikah. Hingga suatu hari kebakaran besar melanda. Kemudian Makju mengunci pintu dari luar hingga membuat keluarganya mati tak bersisa. Sementara Nasir berhasil diselamatkan meski separuh kepalanya gosong terlalap api. Setelah bercerita, wanita itu meninggalkan Hajar sendirian di rumah karena hendak berbelanja peralatan bersalin di kota bersama Nasir. Ia memperbolehkan Hajar pergi dari rumahnya, namun diam-diam mengunci pintu kamar Hajar dari luar agar ibu hamil itu tak bisa kabur. Sebelum pergi, Zaini menelpon Nasir karena ibu Hajar terus-menerus menelpon dirinya. Makju meminta Zaini untuk datang ke rumah nanti malam. Setelah Makju pergi, Hajar berpikir sembari mengingat semua kejadian yang terjadi di dalam rumah itu. Hajar menemukan gaun merah yang robek setelah bermimpi buruk kembali. Hajar juga memeriksa rekaman di ponselnya yang menunjukkan ada iblis menyelimuti tubuh Makju. Ia tak bisa kabur lagi karena semua akses keluar terkunci rapat. Perut yang semakin membelit membuat Hajar teringat dengan satu kejadian. Ia masuk ke dalam ruangan pintu kecil dalam kamar sampai dikejar anjing hitam yang semakin lama berubah menjadi monster mengerikan.
Ternyata pintu kecil itu adalah penghubung antara kamar Makju dengan kamar Hajar. Di sana Hajar menemukan kitab iblis yang berisi macam-macam cara untuk bersekutu dengan iblis. Hajar langsung membawa buku itu. Sebelum pergi, ia menemukan jasad anak kandung Makju yang sudah membusuk dan hampir hancur. Ia berlari menuju ke pintu keluar, namun tiba-tiba seorang wanita entah siapa keluar dari kolong peranjang sembari merengek minta bantuan. Hajar menjulurkan tangannya untuk membantu, namun itu adalah Hajar berlari sambil menangis untuk turun ke lantai dasar. Piringan hitam lagu kesukaan Makju menyala dengan sendirinya. Hajar segera mematikan lagu itu hingga tak menyadari jika lukisan Makju bergerak dengan sendirinya. Tak berselang lama, Makju dan Nasir kembali pulang ke rumah. Sementara itu Makju melihat isi kamar Hajar yang kosong, tak ada orang. Nasir memberikan kunci gerbang sembari memperingatkan Hajar untuk segera pergi jauh tanpa menengok ke belakang lagi. Setelah Hajar memberikan kitab iblis kepada Nasir, pria itu langsung membakarnya. Tapi tiba-tiba Makju memukul kepala Nasir hingga dirinya pun harus pingsan. Malam harinya Hajar sudah sampai di gerbang depan dan berhasil membuka gembok itu. Ia melihat seorang wanita terkulai lemah hampir menyatu dengan tanah. Sosok mengerikan itu bangkit dan mulai menghantui Hajar. Seketika itu air ketuban mengucur deras dari sela-sela kaki Hajar. Wanita itu jatuh pingsan bersamaan dengan mobil Zaini yang berjalan menghampirinya. Mereka membawa Hajar untuk bersalin di dalam ruang persalinan. Dah sampai masa ni. Makju sempat bertanya kepada Nasir mengapa pria itu berkhianat padanya, padahal Nasir sendiri yang membawa Makju kepada dukun. Dukun kenalan Nasir itulah yang memberikan kitab iblis yang mewariskan ilmunya pada Makju. Nasir mengaku cinta pada Junaidah, mantan majikannya sendiri. Ia rela melakukan apapun demi Makju, namun wanita pujaannya itu bersikap buruk pada Nasir, seolah memperlakukan pria itu seperti budak dan hamba sahayanya. Aku akan buktikan. Kemudian Makju bergegas pergi untuk memulai ritual pembangkitan jiwa. Setelah membacakan mantra, Makju membujuk Hajar agar mau melahirkan anaknya. Makju berkata meski dulu ia dihamili ayahnya sendiri, ia tak pernah berniat untuk menggugurkan si jabang bayi. Setelah itu lahirlah anak Hajar yang cacat itu. Makju meletakkan bayi itu ke dalam keranjang disandingkan dengan jasad anaknya puluhan tahun lalu. Makju memanggil sosok iblis yang memiliki kuasa atas dirinya, sementara Zaini bersiap untuk membunuh Hajar. Seketika itu muncul iblis tinggi besar dengan mencengkram kepala Arsyad. Dengan keji, iblis itu menghancurkan jasad anak bayi Makju hingga luluh lantak menjadi abu. Makju yang kebingungan menghampiri si iblis dengan marah. Tapi tiba-tiba Zaini berlari hendak keluar dari tempat itu, namun kepalanya dipuntir hingga tak bernyawa lagi. Hajar memanggil nama Allah untuk meminta pertolongan, namun iblis itu sudah menguasai tubuh Makju dan merangkak mendekati Hajar. Iblis itu mengambil anak Hajar untuk dijadikan tumbal. Untungnya si Nasir datang dan melawan Makju diikat ke langit-langit pondok. Ia melepaskan rantai yang membelenggu Hajar, sementara Makju mulai menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Ia berhasil melepaskan diri dan menyerang Nasir dengan hebat. Tangan Nasir dipaku ke tembok, sementara Hajar menangis memeluk tubuh anaknya.
Kemudian Hajar membaca ta'awudz sebanyak-banyaknya hingga membuat iblis di tubuh Ma'ju itu kesakitan. Hajar membuka buku untuk menghalau sihir iblis itu, sedangkan Nasir melawan iblis dengan sekuat tenaga. Tunaikan milik aku dan kau semua. Tuhan ciptakan aku. Nasir menunjukkan apa yang seharusnya dibaca oleh Hajar. Wanita itu berteriak membacakan mantra hingga iblis meninggalkan tubuh Ma'ju yang lemah dan lenyap ke alamnya. Nasir berusaha membangunkan Ma'ju dan mengajaknya untuk pergi. Iblis kembali datang dan merasuki tubuh Ma'ju. Nasir terpaksa membakar pondoknya sendiri dengan api hingga iblis itu pun sirna. Kemudian Nasir membawa Hajar pergi menggunakan mobilnya. Ternyata ketika Hajar berusia 12 tahun, ia sempat didatangi iblis dan direnggut kesadarannya. Hashim melihat kakaknya mengambang di dalam air tandon. Kemudian Hajar terbangun setelah memimpikan hal itu. Kepada Nasir, Hajar berkata bahwa iblis itu telah mengikuti dirinya sejak masa kecil dulu. Iblis itu sengaja membunuh Hashim untuk memancing Hajar ke dalam dunia kelam penuh dosa. Hajar menggendong anaknya diikuti seorang dukun wanita yang dulu mewariskan kitab iblis kepada Ma'ju. Karena Ma'ju gagal mewarisi ilmu kitab iblis, maka dukun itu mencari calon pewaris yang baru. Hajar sudah menjadi incaran semenjak Hashim dijadikan tumbal. Semua yang dialami Hajar telah digariskan dan direncanakan dengan matang. Mewariskan kitab iblis itu untuk penerus barunya, yaitu Hajar. Bersama Nasir, mereka harus menjaga dan melindungi bayi itu yang akan menjadi pewaris tunggal dari Raja Iblis. Mungkin sekian dulu ya. Semoga kalian terhibur. Ikan hiu makan soto. See you next video.